Salatuna salamuna ala taha rasulina salatuna salamuna ala yasin habibina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma salatu wassalamu ala nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Senandung syukur tak lupa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menimpakan banyak kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas di hari yang indah ini. Salawat berbingkiskan salam tak lupa kita curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pakai Sayyidina bagus, tidak pakai Sayyidina juga bagus. Yang tidak bagus tuh tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa? Karena orang yang kikir itu bukanlah orang yang pelit bin medit, akan tetapi orang yang kikir itu ialah apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka enggan bersalawat kepadanya. Sobat IKTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam siang hari ini Ananda ingin bertausiah singkat yang Ananda beri judul Bertobatlah Sebelum Terlambat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, telah menciptakan manusia dalam kondisi ciptaan yang sebaik-baiknya ciptaan. Dengan penglihatan yang tepat, dengan tenaga yang kuat, dengan wajah tampan dan mengikat. Akan tetapi di balik itu semua, hadirin, manusia juga memiliki sifat, yaitu sifat salah dan juga lupa. Di mana al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Nah, ketika manusia melakukan dosa atau maksiat atau melakukan sesuatu, maka itu hal yang rumlah. Karena manusia itu pada dasarnya merupakan tempatnya salah dan juga lupa. Namun pada zaman sekarang miris kita melihatnya. Banyak orang-orang Islam yang melakukan maksiat dan enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak takut dengan dosanya dan malah bertingkah sok kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah merupakan yang maha pengampun, yang senantiasa mengampuni hambanya dimanapun dia berada. Namun mereka tidak ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah sebelum terlambat, karena ketika ajal sudah menjemput kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima tobat kita. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima tobat dari orang yang melakukan kejahatan kemudian ditimpa oleh dia ajal, dan salah satu dari mereka berbicara, dan sekarang aku telah bertobat dengan bersungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
menerima tobat dari orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Dan Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dalam ayat tersebut, Sobat IGTV, dapat kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan kita apabila kita melaksanakan atau membuat suatu dosa, maka hendaklah kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Imran yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan kepada Rabb kalian dan mendapatkan surga yang seluasnya luas langit dan juga bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita setelah berbuat maksiat atau melakukan dosa yang tidak sengaja, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera agar kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan juga bumi. Terkhusus untuk kita para hadirin yang masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, untuk mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyadari kesalahan kita dan bertobat agar tidak melaksanakan dosa yang serupa. Agar kita menjadi hamba-hamba atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang mensucikan diri dan juga bertobat. Maka mau jadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka bertobatlah. Mungkin cukup sekian yang Ananda sampaikan. Kesimpulannya ialah, marilah kita bersama-sama sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat sebelum terlambat. Karena apabila ajal sudah menjemput kita, maka tobat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.